Menurutmu, mencuci makanan sudah pasti merupakan cara untuk memastikan makanan bebas serangga, bukan? Kayaknya nggak juga deh. Contohnya kayak merendam stroberi dalam air garam sebelum memakannya bisa membantu membasmi hama yang ada pada buah tersebut. Kamu bisa memasukkan stroberinya ke dalam air garam, lalu mengangkatnya beberapa saat kemudian. Coba kamu lihat deh, apa yang kamu temukan pada buah stroberimu itu lebih mirip kayak film horor daripada makanan yang lezat. Serangga kecil tampak merayap di buah segarmu itu. Kira-kira apa yang terjadi? Pertama, kamu mungkin akan mengira jika serangga kecil yang menjijikan ini adalah belatung. Sebenarnya itu bukan belatung, tapi tidak lain adalah larva lalat buah. Hei, larva itu tampak menggeliat dan melarikan diri dari pemandian air garam. Larva juga bukan satu-satunya yang ditemukan pada stroberi. Ulat dan laba-laba diketahui bersembunyi di tempat-tempat manis dan lezat seperti ini. Dan tanpa disadari kalau kita juga memakannya. Jika kamu mau, aku bisa memberimu cara simpel untuk menguji makananmu yang bisa kamu lakukan sendiri di rumah. Yang kamu butuhkan hanyalah air garam dan sedikit kesabaran saja. Caranya cukup mudah. Rendam buah segarmu ke dalam air garam selama 30 menit dan tunggu. Kemudian coba lihat, apakah ada serangga kecil yang keluar dari makananmu? Kalau nggak ada yang muncul, bukan berarti kamu sudah aman, tapi mereka mungkin pandai bersembunyi. Lalat buah suka bertelur di buah yang matang, dan kita sudah memakannya sejak lama. Para ilmuwan tidak pernah menyebutkan bahaya dari memakan serangga, dan mereka punya alasan mengapa hal itu terjadi. Mereka bilang ada serangga di semua makanan yang kita makan. Ulat selalu ditemukan pada apel, dan terkadang kamu gak akan menyadari kalau apelmu sudah dimakan ulat, hingga kamu menemukan ulat menatap ke arahmu. Lalat buah juga tidak hanya mengincar stroberi, mereka akan bertelur di semua jenis buah. Buah persik, anggur, dan bahkan ceri juga gak luput dari serangga. Tapi tidak ada hal baru selain pengujian air garam. Bahkan praktik ini telah dilakukan oleh para petani selama bertahun-tahun. Para petani secara teratur memeriksa segenggam sampel hasil panen mereka dengan air garam untuk memastikan tidak terserang hama. Apakah ini berarti kamu mungkin sudah lama memakan larva kecil ini? Baiklah, kabar baiknya adalah makhluk kecil ini tidak akan merusak buahmu dan kamu gak akan pernah menemukannya secara normal. Sedikit tambahan protein serangga gak akan berdampak buruk sama sekali untuk smoothiesku jika kamu terkadang tidak keberatan dengan kerenyahannya. Tapi aku gak menyarankan penggunaan air garam untuk membersihkan stroberi karena garam bisa menghilangkan rasa manis yang kamu inginkan. Air tawar harus digunakan untuk membantu menghilangkan pestisida dan serangga yang tertinggal di luar. Ini harus dilakukan dengan cara yang sama seperti kita mencuci tangan selama 20 hingga 30 detik. Ini adalah cara yang bagus untuk menjaga rasa buahmu dan menghilangkan residu apapun. Cuka dan air juga bisa digunakan. Ada serangga kecil di makananku lebih kusukai daripada laba-laba besar. Lihat deh kaki panjang dan mata itu. Sebuah keluarga di Inggris membeli seikat pisang di toko lokal mereka pada tahun 2016. Tapi mereka nggak menyadari bahwa tamu tak terduga juga akan pulang bersama mereka. Laba-laba ini memutuskan untuk keluar dari sarangnya dan menjelajahi rumah barunya yang membuat keluarga Inggris ini ketakutan. Pisang ini berasal dari Brazil dan laba-laba pengembara Brazil mengikutinya dan datang ke Inggris. Gak heran, keluarga Inggris itu harus mengosongkan rumah mereka untuk menyingkirkan laba-laba yang tak diinginkan ini. Dan mungkin mereka tidak akan lagi membeli pisang. Dari sini kita tahu, kenyataannya pada semua buah dan sayuran selalu ada serangga yang ditemukan baik di dalam atau di luarnya. Jika serangga kecil yang merayap keluar dari buah membuat kamu merasa tidak nyaman, sepertinya aku harus memberitahumu sebuah fakta di sini. Kalau sebenarnya kamu sudah memakannya secara sukarela selama beberapa waktu. Selama bertahun-tahun, pewarna makanan merah dibuat dari satu sumber, yaitu seekor kumbang kecil. Kumbang ini sebagian besar hidup di Amerika Selatan dan telah digunakan untuk mewarnai apapun, mulai dari kue dan permen hingga menjadi secangkir kopi favoritmu beberapa tahun yang lalu. Jika memakan serangga atau semacamnya bisa membuatmu jijik, yang perlu kamu cari hanyalah E120 atau warna merah alami 4 pada kemasannya untuk mengetahui apakah kamu akan memakan serangga yang lezat. Perusahaan-perusahaan besar telah berhenti menggunakan pewarna makanan ini, tetapi itu tidak berarti kamu akan berhenti memakan serangga. Kilauan pada permen favoritmu juga berasal dari serangga lek betina India. Serangga meninggalkan zat yang terkikis dari pohon untuk dibentuk menjadi lak kering.
Di banyak negara, memakan serangga merupakan hal yang sangat umum, dan banyak ilmuwan percaya bahwa kita harus mengonsumsi lebih banyak serangga. Contohnya di Thailand, Tiongkok, dan juga Jepang. Saat kamu berjalan-jalan kemudian menemukan jangkrik dan ulat sutra yang menarik, ini tersedia untuk dimakan dan merupakan hal yang lumrah. Di Australia, suku aborigin rupanya memakan semut madu dan belatung yang kaya akan nutrisi. Tapi aku pikir aku akan tetap mengonsumsi madu lebah untuk saat ini.